Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa masing-masing agar apa yang kita dapatkan hari ini bernilai manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, akan saya coba cek kehadiran terlebih dahulu. Yang saya panggil namanya, silakan sebutkan hadir. Cut Dea Rizkia. Hadir, Pak. Devi Lydia. Hadir, Pak. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Cut Nova Elvida. Hadir, Pak. Saif Muhammad Az-Zikri. Hadir, Pak. Amira Nisa Aulia Zahra. Hadir, Pak. Oke, agar semuanya lebih bersemangat lagi untuk mengikuti perkuliahan kali ini, kita adakan prerogator sedikit. Jadi semuanya silakan berdiri. Oke, berdiri. Dibuka mejanya. Oke. Nah, perhatikan instruksinya. Kalau saya sebutkan kanan, maka semuanya duduk. Kalau saya sebutkan kiri, semuanya berdiri. Fokus pada instruksi. Nah, saya sebutkan kanan, maka Duduk. kalau saya sebut kiri, maka Berdiri. Oke, kita mulai. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang seberapa penting pembelajaran matematika itu pada siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran ini, saya ingin bertanya, di kelas ini siapa kira-kira yang sangat suka dengan pembelajaran matematika? Angkat tangan. Oke, tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kenapa kalian tidak suka pembelajaran matematika? Ayo, coba yang Rafiq. Karena sulit, Pak. Karena sulit. Yang lain? Ini? Karena pengalaman buruk. Pengalaman buruk dengan gurunya. Oke. Yang lain? Ada jawaban lain? Terlalu banyak rumus. Terlalu banyak rumus. Ada lagi? Membosankan. Membosankan. Ini Susah dipahami. susah dipahami. Oke. Ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa sehingga mereka tidak menyukai pembelajaran matematika. Padahal ini kan pembelajaran matematika ini menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk dikuasai oleh siswa. Makanya sejak sekolah dasar mereka ini sudah dibentuk pemahaman bermatematikanya. Nah, apakah Apakah yang tidak suka matematika itu hanya kalian saja? Oh, ternyata tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan siswa terhadap matematika itu memang sangat tinggi. Itu penelitian saya sendiri lakukan di kota Yogyakarta tahun 2018. Nah, bayangkan kota Yogyakarta yang notabene-nya adalah kota pelajar dan istilahnya kiblat pendidiknya Indonesia ada di sana. Di sana tingkat kecemasan matematika siswa itu masih sangat tinggi, apalagi kita yang di pelosok-pelosok Indonesia yang notabene-nya sentuhan dari guru-guru itu tidak sebagus kualitas guru yang ada di daerah sana. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat miris
Maka akan kita coba bahas pada perkuliahan ini sehingga nanti kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang calon guru saat proses pembelajaran nanti, sehingga matematika itu bisa berjalan, pembelajaran matematika itu bisa berjalan dengan baik. Oke, apakah kecemasan atau ketidaksukaan terhadap pembelajaran matematika itu hanya terjadi pada diri kalian? Nyatanya tidak. Hasil penelitian yang telah saya lakukan di tahun 2018 di kota Yogyakarta itu menyatakan bahwa siswa sekolah dasar itu mengalami kesulitan atau kecemasan yang sangat tinggi pada pembelajaran matematika. Nah, coba bayangkan kota Yogyakarta yang notabene adalah kota pelajar itu memiliki kecemasan matematika yang sangat tinggi, apalagi mungkin kota-kota atau daerah-daerah yang di pelosok Indonesia. Nah, ini menjadi diskursus tersendiri nih bagi kalian para calon guru SDMI yang nantinya juga akan membelajarkan matematika. Nah, tadi ada yang menyebutkan bahwa dirinya punya pengalaman buruk tuh dengan guru. Nah, ini menjadi tugas kalian bahwa ketika kalian jadi guru tidak memberikan pengalaman buruk bermatematika dengan siswa. Kemudian ada tadi yang menyebutkan terlalu banyak rumus. Ternyata bermatematika itu tidak banyak rumus. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, memaknai betapa pentingnya pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar atau madrasah yang ibtidaiyah. Kemudian yang kedua, kita akan coba untuk menganalisis teori belajar matematika sehingga kalian bisa memahami apa-apa tindakan yang harus kalian lakukan saat membelajarkan matematika di tingkat sekolah dasar. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis karakteristik siswanya sehingga apa yang kalian lakukan saat belajar matematika itu berdasarkan kebutuhan siswa dan perkembangan kognitifnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menganalisis bagaimana pentingnya media pembelajaran pada pembelajaran matematika. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Baik, sebelum kita masuk ke bagian inti pembahasan pada hari ini, saya ingin semua kelompok itu duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan, tentu kelompoknya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita ada 6 kelompok. Nah, di sini nanti akan saya berikan bahan untuk didiskusikan. Baik, saya coba mulai dari teori hierarki kebutuhan. Nah, teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Nah, paham ini masuk pada kategori teori belajar humanisme. Nah, ada 5 tahapan kata si Abraham Maslow. Ya, tahapan pertama psikologi, psikologikal artinya fisik, kemudian safety needs artinya kebutuhan akan rasa aman, love and belonging artinya rasa cinta dan kasih sayang. Yang selanjutnya esteem itu artinya rasa penghargaan atau reward, dan terakhir self aktualisasi. Nah, mari kita coba cek kenapa kita mulai dari fisik. Nyatanya bagian dari fisik ini adalah kebutuhan-kebutuhan primer. Kebutuhan-kebutuhan akan air, makanan, kesehatan, seterusnya. Coba, kalau misalnya kita tidak sehat, bisakah kita datang ke sekolah? Tidak. Nah, kalau kalian tidak makan dan tidak minum, bisakah kalian fokus dalam belajar? Tidak. Nyatanya, oleh si Abraham Maslow, maka ini disebut dalam kebutuhan yang paling utama. Fisik harus terpenuhi. Kebutuhan fisik harus terpenuhi. Nah, ketika misalkan kebutuhan fisik sudah terpenuhi, selanjutnya kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Oke? Nah, ketika kalian merasakan rasa tidak aman di kelas,
Apakah kalian bisa nyaman? Apakah kalian bisa mengikuti proses pembelajaran? Tidak. Contoh, ketika terjadi perang, itu kan situasi tidak aman tuh. Meskipun kalian merasa nyaman di kelas, tapi di luar itu nggak aman, ya kan? Maka kalian tidak bisa mengikuti proses pembelajaran. Atau sebaliknya, kalian merasa aman sebenarnya tidak terjadi perang nih di sini, tapi kalian nggak nyaman di kelas, maka kalian tidak akan merasa fokus dalam mengikuti proses pembelajaran, terlebih pembelajaran matematika. Kan seperti itu. Contoh lagi, ketika tsunami. Nah, kenapa sekolah diliburkan? Karena kebutuhan akan nomor 1 dan nomor 2 itu tidak terpenuhi. Ada sebahan, terpenuhi kebutuhan fisiknya misalkan, tapi rasa aman dan nyaman tidak terpenuhi karena trauma atau khawatir akan terjadi gempa. Atau contohnya misalkan waktu tsunami. Nah, waktu itu kan sekolah diliburkan dikarenakan ada dari kebutuhan nomor 1 di kebutuhan fisik itu sudah tidak terpenuhi. Atau mungkin kebutuhan fisik terpenuhi, tapi kebutuhan akan rasa aman dan nyaman itu tidak terpenuhi. Nah, karena posisinya bisa jadi ada trauma akan kembali terjadi gempa, atau yang kedua bisa jadi sekolahnya fondasinya sudah tidak bagus sehingga mengkhawatirkan keamanan atau rasa nyaman dari siswa, maka sekolah diliburkan. Itu contohnya. Nah, dalam pembelajaran matematika juga demikian. Ketika bapak guru atau ibu guru itu tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa di kelas, maka jangan harap mereka bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran matematika. Kan seperti itu. Selanjutnya, love and belonging, rasa cinta dan kasih sayang. Kalau kebutuhan fisik dan kebutuhan rasa aman dan nyaman sudah terpenuhi, maka selanjutnya pastikan mereka itu mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari kalian gurunya tanpa merasa membeda-bedakan antara siswa yang satu dan siswa yang lain. Maka di kelas akan kalian temukan nanti siswa yang merasa sibuk sendiri dengan dunianya, atau berisik, atau mungkin bisa jadi membuat ulah yang tanda kutip sering kita sebut nakal, sering kita sebut bandel dan seterusnya. Nah, percayalah, ketika dia berbuat seperti itu, maka kalau berdasarkan teori Abraham Maslow ini, dia berarti mengalami yang disebut dengan kurangnya rasa cinta dan kasih sayang dari seorang guru. Butuh tanda kutip perhatian dari kita. Maka ketika siswa kayak seperti itu, maka yang kalian berikan adalah perhatian. Ada yang pernah melihat seperti itu kawan waktu SD? Saya pikir sangat sering kita temukan dan hampir di setiap kelas seperti itu selalu ada. Nah, setelah itu barulah kalian berikan penghargaan. Penghargaan seperti apa? Dan untuk apa? Penghargaan yang diberikan itu tidak melulu tentang seberapa besar nilai materi penghargaan yang kita berikan. Kemudian untuk apa? Untuk setiap hal yang perlu untuk kita beri apresiasi, sekecil apapun. Sekecil-kecilnya apresiasi kita adalah tepuk. Sekecil-kecilnya apresiasi kita apalagi? Jempol, ucapan terima kasih. Apalagi kira-kira yang paling sederhana? Tepuk tangan. Nah, nggak mesti belikan buku, belikan pulpen, belikan ini, nggak mesti seperti itu. Sekecil-kecilnya kita berikan bentuk apresiasi apapun, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar bila diperlukan. Kan seperti itu. Karena bentuk apresiasi yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa itu akan sangat berbekas pada diri siswa, dan itu akan selalu dia ingat. Nah, saya yakin orang-orang yang di sini atau calon-calon guru SDMI yang ada di sini semua ingin menjadi seorang guru yang sangat dikenang baik oleh siswa-siswanya, kan seperti itu. Nah, bagi para calon guru, ini untuk semuanya nih. Bagi para calon guru, berarti 5 kebutuhan ini harus bisa kalian pastikan
terpenuhi kepada setiap siswa kalian sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Baik, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pembelajaran itu harus dilakukan oleh seorang guru, khususnya pada pembelajaran matematika, mulai dari kebutuhan 1 sampai kebutuhan kelima itu tercapai. Selanjutnya, kita sebagai seorang guru harus bisa mengenali perkembangan kognitif siswa-siswa kita. Sehingga apa? Dengan kita mengenali perkembangan kognitifnya, maka kita sudah memahami bagian. Oke, kita ulangi ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pembelajaran itu dilakukan. Pembelajaran matematika itu harus dilakukan pada siswa sekolah dasar, dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman dan nyaman, kemudian cinta dan kasih sayang, selanjutnya penghargaan, sampai nanti mereka bisa mencapai aktualisasinya. Artinya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, setelah itu kita juga harus bisa memahami bagaimana perkembangan kognitif siswa kita. Sehingga ketika kita membelajarkan matematika, maka yang kita berikan atau setiap tindakan kita di kelas itu berdasar pada analisis kebutuhan siswa. Nah, maka dari itu kita mengacu kepada teori perkembangan kognitif oleh Piaget. Penulisannya Piaget ya, pembacaannya Piaget. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita akan fokus di konkret operasional. Kenapa? Karena usia sekolah dasar itu berada pada usia 7 sampai 11 atau 12. Kan seperti itu. Nah, di tahap pertama kelahiran manusia 0 sampai 2 tahun itu sensorik motor. Dia menggunakan seluruh sensor-sensor tubuhnya, mulai dari memegang, menggigit dan seterusnya. Untuk mengenali apa? Untuk mengenali lingkungannya, untuk belajar akan lingkungannya. Nah, di tahap pra-operasional ini dia sudah mulai berbicara, sudah bisa berjalan, sehingga dia untuk mencari pengetahuan itu akan banyak bertanya. Kita masuk ke konkret operasional atau operasional konkret, di mana ini adalah usia sekolah dasar. Usia 7 sampai 12 tahun yang disebut dengan operasional konkret itu identik dengan kesulitan siswa dalam mengabstraksikan konsep-konsep yang bersifat abstrak. Apa maknanya? Siswa itu akan merasa sulit untuk menerima. Barusan ya? Oke. Apa maknanya? Siswa akan merasa sulit untuk memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak. Nah, masalahnya adalah pembelajaran matematika itu sifatnya abstrak. Nah, di sisi lain pembelajaran matematika itu kan wajib untuk dikuasai oleh siswa, oleh setiap orang maksud saya. Bahkan matematika itu adalah satu-satunya pembelajaran yang harus atau dibekali sejak usia sekolah dasar kelas 1. Kelas 1, dan kalau yang IPA IPS kan itu di kelas 3 sampai ke atas tuh. Nah, kalau matematika dia sejak kelas 1 itu sudah dikenalkan. Itulah pentingnya matematika itu. Nah, karena tidak ada bidang ilmu yang tidak membutuhkan matematika. Nah, apapun itu nanti bisa dicek sendiri. Nah, oke. Nah, di satu sisi mereka sulit nih memahami yang abstrak. Di sisi lain matematika itu sifatnya abstrak. Dan di sisi lain matematika itu nggak boleh dihindari, nggak boleh nggak dikuasai. Nah, ini kan menjadi dilema, ya, menjadi dilema. Nah, maka dari itu harus ditemukan nih jembatan untuk menengahi permasalahan atau dilema tersebut. Maka
Satu-satunya jembatan adalah menyajikan materi matematika yang bersifat abstrak tersebut lebih konkret atau lebih nyata. Dan satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh adalah penggunaan media pembelajaran. Oke, apa itu kira-kira media? Ada yang sebut bahan, ada yang sebut alat. Ada lagi? Apa? Oke. Bahan alat itu masuk ke bagian media tersebut. Media itu artinya perantara. Asal katanya adalah medium. Ya, medium itu artinya perantara. Perantara apa? Perantara atau yang menghubungkan antara satu titik mulai dengan titik tujuan. Itulah media. Nah, artinya dia akan menjadi jembatan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang satu yang dimaksud adalah materi pembelajaran dengan siswa. Maka media itu adalah jembatan dari yang satu ke yang lainnya. Yang satu yang dimaksud adalah materinya atau konsep-konsep matematikanya, yang dengan yang lainnya itu adalah siswa. Nah, seperti itu. Nah, baik, setelah kita membahas tadi bagaimana pembelajaran matematika itu seharusnya disampaikan atau disajikan dalam pembelajaran di kelas, khususnya di SD atau MI, maka selanjutnya nih, saya akan memberikan tugas pada kalian. Ini tugas kelompok nih ya, masing-masing kelompok. Tugasnya adalah coba cari 5 kendala yang dihadapi oleh siswa SD pada pembelajaran matematika. Yang kedua adalah dari 5 permasalahan yang ditemukan, coba cari referensi kira-kira solusinya apa. Oke? Nah, itu didiskusikan secara berkelompok. Untuk referensinya boleh dicari di Google Scholar. Nah, boleh di tempat lain atau website lain, tapi yang jelas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sudah selesai? Sudah. Baik, saya ingin kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Hasil plus untuk kelompok 5. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, adapun permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran matematika, itu yang pertama adalah banyaknya guru yang belum menggunakan media secara optimal dalam pembelajaran matematika. Nah, adapun solusi yang dapat kita lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, yang pertama adalah setiap guru itu harus bisa mengembangkan media pembelajaran. Nah, kemudian dengan kurangnya penggunaan model yang variatif sehingga membuat siswa bosan. Nah, jadi sebagai calon guru, kita harus menyiapkan model pembelajaran yang variatif sehingga para siswa-siswa tidak bosan dalam mempelajari pembelajaran matematika. Sekian presentasi dari kami.
Lebih yang kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Baik, karena tadi kita sudah selesai membahas materi pada perkuliahan kali ini, saya berikan kesempatan dulu untuk semuanya. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang perlu untuk kita diskusikan kali ini? Oke, silakan. Siapa sebutkan namanya, NIM-nya, kemudian pertanyaannya. Nama saya Melina Rasyada dengan NIM 2402090558. Saya ingin bertanya kepada Bapak, setiap guru kan sudah memahami pembelajaran matematika, tapi kenapa masih banyak guru yang tidak menggunakan media dalam pembelajaran matematika? Padahal itu adalah hal yang wajib sebagai guru. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Amrina. Memang saat ini informasi itu sangat mudah didapatkan. Setiap guru sudah pasti mengetahui bagaimana seharusnya dia mengajarkan matematika itu. Nah, tadi kita di materi kita sudah sampaikan bahwa media itu adalah hal yang wajib untuk memberikan pemahaman konsep-konsep matematika kepada siswa. Karena apa? Konsep matematika itu sifatnya abstrak dan siswa sekolah dasar itu kesulitan dalam memahami konsep yang bersifat abstrak. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa bisa guru itu tetap aja nggak menggunakan? Nah, itu pertanyaannya yang disampaikan oleh Amrina. Memang tidak semua guru. Sebagian guru itu menggunakan media pembelajaran, tapi sebagian besar betul yang disampaikan oleh Amrina. Bahkan tadi temuan dari kelompok 5 mengatakan bahwa ternyata permasalahan itu masih muncul dari referensi yang mereka cari. Nah, ada beberapa hal yang menjadi penghalang guru tidak menggunakan media pembelajaran. Yang pertama itu adalah ketidakmampuan dalam membuat atau mengembangkan media pembelajarannya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kurangnya rasa keinginan untuk meluangkan waktu dalam mengembangkan media pembelajaran. Karena kita ketahui bahwa beberapa media pembelajaran itu menguras waktu. Selain waktu apa? Menguras tenaga. Selain tenaga apa? Menguras biaya. Kan seperti itu. Nah, di sisi lain, apalagi langsung berikutnya itu fasilitas yang tidak mendukung. Nah, contoh misalkan ada daerah yang listrik saya tidak masuk. Sedangkan dia ingin mengembangkan media berbasis teknologi, dia punya pemahaman itu, dia punya skill itu, dia punya waktu, dia punya tenaga, dia punya biaya untuk mengembangkan itu. Tapi listrik nggak ada, atau jaringan nggak ada. Bagaimana dia mengumpulkan bahan? Kan seperti itu. Maka jawabannya ya itu ada banyak sekali faktor. Tapi harapannya adalah mahasiswa di sini atau mahasiswa UIN Ar-Ramili khususnya prodi PDMI sebagai calon guru MISD itu saya pikir tidak ada alasan apapun kalau misalkan masalahnya yang terakhir itu adalah daerah yang terpelosok, keluar dari daerah itu untuk menyelesaikan medianya baru masuk lagi ke dalam, atau cari alternatif media lain, yang bisa digunakan selain media berbasis teknologi. Artinya apa? Menyesuaikan dengan keadaan. Yang lebih parah itu adalah guru yang malas. Karena memang keinginan untuk membuat itu udah nggak ada. Yang penting datang, duduk, kemudian berikan materi, bahkan media itu nggak digunakan, selesai kewajibannya. Bahkan yang lebih parah bahkan tidak masuk misalkan. Nah, jadi hal yang demikian itu saya pikir tidak ada untuk calon-calon guru MISD yang ada di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.